Tahun 2020 akan jadi catatan sejarah yang menandai perubahan tatanan dunia. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan coronavirus disease atau COVID-19 dengan cepat menjadi pandemi yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020, COVID-19 masih terdengar asing di Indonesia. Semua berjalan seperti biasa, roda ekonomi, pemerintahan, lihat pasar, hingga swasta semua normal. Termasuk giat dan aktivitas Pusat Penyuluhan Sosial atau Puspensos, salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial di bawah Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial atau BP3S. Membuka bulan awal di tahun 2020, para penyuluh sosial sudah tancap gas untuk terus terjun membantu masyarakat terdampak bencana banjir di beberapa daerah. Di bulan Februari, Puspensos menghelat launching multimedia. Launching multimedia atau peluncuran multimedia ini menjadi momentum diperkenalkannya wajah baru Puspensos dalam dunia digital. Peluncuran multimedia yang tersemat berbagai platform media ini diharapkan bisa mempercepat penyampaian informasi ke seluruh lapisan masyarakat dimanapun mereka berada. Masyarakat juga mendapat wawasan seluas-luasnya mengenai kesejahteraan sosial. Website Puspensos pun bersolek dan tampil dengan desain baru yang lebih segar dan mudah digunakan. Website ini bisa menjadi pusat sumber materi, media belajar, dan pelaporan secara online bagi penyuluh sosial masyarakat. Masyarakat di dunia dan Indonesia khususnya terdampak COVID-19 terutama pada sektor ekonomi. Kementerian Sosial menjadi lokomotif dalam penyaluran bantuan sosial terkait dampak sosial ekonomi warga akibat wabah corona. Percepatan penyaluran dan pencairan bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 terus dikebut pemerintah. Bantuan sosial adalah bagian dari program jaring pengaman sosial sesuai kebijakan Presiden. Puspensos ikut merespon cepat kebijakan pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial. Para penyuluh sosial di berbagai daerah turun ke lapangan ikut mengawal bantuan sosial yang disalurkan pemerintah sesuai mekanisme dan tepat sampai di tangan penerima manfaat serta tetap menerapkan 3M. Penguatan dan pemantapan pada para penyuluh sosial, pendamping sosial, tenaga kesejahteraan sosial dilakukan Puspensos di beberapa daerah. Sebagai pilar sosial, penyuluh sosial masyarakat atau Pensosmas terus aktif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitarnya. Pada medio April hingga Mei 2020, Puspensos melakukan upaya pengembangan perilaku masyarakat melalui pemberian KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi, dan sekaligus menjadikan penyuluh sosial sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Puspensos mendorong penyuluh sosial menjadi agent of change untuk mewujudkan desa berketahanan sosial. Salah satu kegiatan untuk mewujudkan desa berketahanan sosial diantaranya adalah melalui kegiatan penyuluhan sosial secara berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya jangkau luas. Setelah mengikuti pelatihan dasar, seorang penyuluh sosial masyarakat akan kembali ke lingkungannya dan melakukan penyuluhan di desanya masing-masing. Tidak berhenti di situ, Puspensos melakukan terobosan dengan menggandeng Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek BRIN. Dimulai dengan fokus group discussion atau FGD, sinergi Puspensos dengan Kemenristek BRIN ini berlanjut hingga aplikasi teknis di lapangan. Dari sistem yang disiapkan hingga pemberian bantuan ke kelompok masyarakat mewarnai giat Puspensos yang berkelanjutan. Pandemi COVID-19 yang terus merebak di berbagai daerah menjadikan Puspensos membuat terobosan, perlakuan, dan teknik agar Pensosmas mendapat wawasan baru dalam melakukan proses penyuluhan dan pendampingan. Para penyuluh sosial pun dituntut untuk dapat memberikan bentuk laporan kerja atau kegiatan dalam bentuk video digital. Pandemi COVID-19 pula yang mendorong kegiatan pertemuan, pembekalan dan kegiatan teknis penyuluhan sosial dalam bentuk virtual. Dari webinar dan Zoom meeting, kegiatan dan aktivitas penyuluhan sosial tetap berlangsung tanpa mengurangi esensi dan efektivitas karena pertemuan secara virtual ini berlangsung secara interaktif. Pada bulan September 2020, salah satu platform digital dengan konsep podcast radio mulai mengudara. Media yang digunakan tetap berupa webinar dan Zoom meeting. Ngopi Pagi atau Ngobrol Tusi, program aksi dan strategi menjadi kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap minggunya.
Town hall meeting yang menjangkau peserta yang lebih luas menegaskan komitmen penggunaan multimedia dalam kegiatan Puspensos. Puspensos yang berniat untuk total menggunakan platform digital dalam segala giat dan aktivitasnya membuat terobosan dengan memproduksi web series. Web series diproduksi berupa film pendek berseri yang memuat unsur edukasi dan informasi mengenai penerapan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi pada berbagai latar. Seluruh web series yang diproduksi ditayangkan melalui platform YouTube yaitu pada Puspensos Channel. Tugas dan kegiatan dalam masa pandemi COVID-19 tentu bukan hal mudah. Namun dengan mengikuti ombak yang sedang berlangsung yaitu kemajuan teknologi serta perkembangan di hampir seluruh aspek kehidupan yaitu mulainya era digital, maka Puspensos bertransformasi menjadi pilar unit kerja Kementerian Sosial yang tanggap dalam menghadapi perubahan zaman dengan tetap menjalankan tugas pokoknya. Dalam lini masa di tahun yang akan jadi penanda zaman karena pandemi COVID-19, Puspensos telah menggoreskan jejak karya dalam menatap era yang baru.